warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Kang Dadan Spiritual. Di segmen kali ini adalah Jerit Jumat Cerita. Dan kita sudah mendapatkan narasumber, yaitu seorang spiritualis paranormal Kican dan Langit. Beliau ada rapat bersama juga. Apa aja yang kisah mistis seperti apa aja yang kita akan gali dari beliau, dan cerita horor seperti apa yang pernah dialami. Jadi kita langsung aja. Assalamualaikum Gi. Waalaikumsalam Kang Dadan. Baik, sehat Gi? Alhamdulillah sehat para sahabat-sahabat Kang Dadan. Ya. Kicandan, Kicandan adalah seorang spiritualis, pasti banyak pengalaman kisah mistis dan cerita-cerita horor lainnya. Bisa diceritakan nggak, apakah yang mau diceritakan, apakah pengalaman spiritualnya atau mungkin ada kisah yang lainnya Aki punya? Ya, terima kasih para sahabat Kang Dadan Spiritual, Kang Dadan Spiritual. Ini saya ada cerita ya yang menurut saya itu menjadi momen yang memang buat pengalaman perjalanan spiritual saya. Ini ada yang berkesan dan terkesan buat saya, yaitu mengenai dimensi lain berkaitan dengan kerajaan Ratu Kidul. Ratu Kidul ya, Roro Kidul. Iya, betul sekali. Yang dimana saya pernah mengalami kejadian yang memang di luar dugaan saya. Ini ada cerita dan kisah yang memang saya alami. Di ruang tamu saya kan ada lukisan Nyi Roro Kidul tuh, ukurannya kan cukup besar lah ya. Jadi ketika saya habis keluar daerah ya, pulang menuju ke sini ya, ke kantor kerjaanku. Terus ketika saya buka pintu, itu lupa saya nggak mengucapkan salam. Biasanya itu mengucapkan salam. Terus saya duduk di depan ruang tamu lah ya, yang jelas di depan lukisan Kanjeng Ratu. Nah di situ aku sambil ngerokok nih, karena kecapean gitu ya. Jadi tapi tanpa disengaja ya, tanpa diduga-duga, ini ada yang aneh, tapi merinding gitu. Biasanya nggak pernah seperti itu gitu. Merinding, bulu kuduknya berdiri, terus ini ada apa gitu. Nah pas aku rasakan, ternyata aku lihat ada yang aneh di lukisan tersebut, lukisan yang ada di depan. Oh itu ya, Kanjeng Ratu, lukisan Kanjeng Ratu ini. Jadi goyangnya ini bukan kayak gini ya, tapi begini, kepala tuh kenceng loh. Dan goyang. Tidak ada kipasannya ya? Nggak ada kipasan. Itu benar-benar goyang seperti ini. Nah terus semakin kenceng getarannya dan semakin kemudian tadinya miring kayak gini ya, sekarang ke depan tak gitu. Saya kira tuh kan gempa atau ada getaran apa gitu, tapi ternyata dari situ munculnya. Nah, pas dari situ aku liatin lukisannya, wujudnya Kanjeng Ratu tuh seperti apa gitu, tuh kayak seolah-olah itu kayak memancarkan sinar kayak gitu. Itu maknanya apa Ki dengan bergetarnya lukisannya? Ya itu mungkin ketika saya dari bepergian ke luar daerah, kemungkinan saya bisa diikuti oleh aura negatif, oleh makhluk-makhluk asal yang mengikuti saya, kemungkinan seperti itu. Terus dengan kedatangan saya ke tempatnya sendiri, padahal ya karena aku lupa mengucapkan salam, nah mungkin itu teguran juga kayak gitu. Dan biasanya juga saya sendiri memang pasti mengucapkan salam kepada beliau, walaupun itu lukisan kan memang itu kan ada energinya, tetap saya hormati seperti itu. Tapi itu di situ saya tidak melakukan, ya, mungkin karena ada teguran. Nah, biasanya mengucapkan salam, tapi kenapa tidak? Dan di situ lagi ada itu yang saya bilang tadi, getaran dimensi yang mungkin masuk ke tubuh saya, bertolak belakang dengan energi lukisan tersebut ya, kita nggak tahu juga, tapi yang jelas mungkin seperti itu. Berarti ada makna khusus yang Aki lihat dari sebuah lukisan Nyi Roro Kidul. Apa sih yang makna yang
menurut, kan kita ketahui ya kalau lukisan Nyi Roro Kidul itu ini sebagai simbol spiritual. Maknanya apa buat Kitchen dan Mami? Kalau saya sendiri memaknai dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul itu sebenarnya saya hanya menghargai, menghormati, karena dalam seni spiritual itu sangat banyak lah ya berbagai sudut. Kita tuh mengoleksi pusaka dari benda-benda goib, batu mustika, dan ada juga semacam koleksi-koleksi benda-benda yang menurut kita tuh punya yoni kekuatan, energi, dan termasuknya lukisan-lukisan yang memang merupakan tokoh-tokoh besar biasanya, terus apalagi tokoh-tokoh dalam dunia kerajaan. Kalau kita kan menganggap bahwa lukisan Nyi Roro Kidul adalah simbol dari suatu kekuatan alam gaib yang dimana sebagai cikal bakalnya suatu leluhurnya para gaib. Jadi apa makna sendiri dalam artian kata ini, ada hubungan apa dan kedekatan emosional seperti apa yang Kitchen dan rasakan waktunya untuk lukisan? Kalau aku sendiri sih lebih kedekatannya itu karena saya merasakan ada daya getaran energi yang sangat kuat kepada sosoknya beliau sebenarnya. Dan ini juga saya mengalami mimpi juga, pernah mengalami bertemu dengan beliau, dan beliau memberikan wejangan ini yang sangat berkesan, dan itu sebenarnya wejangan malah itu dalam sisi kebaikan gitu. Jadi ada isi-isi makna dari wejangan beliau yang memang disampaikan kepada saya, dan saya sekarang juga selalu mengingat, walaupun itu sosok makhluk gaib ataupun bentuknya seperti apa, yang jelas kalau saya sendiri itu wujud sosok gaib ataupun wujud langsung, jika di situ ada makna dan memberikan hal yang baik positif buat saya ambil intisarinya aja sih, dan saya selalu berpikir positif. Dan Kanjeng Ratu Kidul ini adalah merupakan penguasa pantai dimanapun ya, di Indonesia kan yang jelas sudah berbagai lokasi, di Parangtritis, Cilacap, ya Karangbolong itu kan ada, terus di Jawa Timur ada, nah di Jawa Barat Sukabumi kan Pelabuhan Ratu dan sebagainya lah. Intinya itu Lautan Cina, di India juga sama. Ini sebenarnya kekuatan yang saya ambil yaitu kekuatan alam sebenarnya, karena beliau itu yang saya ketahui, beliau adalah makhluk ciptaan Tuhan juga, makhluk yang diberikan kekuatan, karisma auranya sangat tinggi juga ya. Kita sebenarnya hanya menghargai, bukan mengimani ya. Saya hanya menghargai karena sosoknya ini menurutku tuh adem, membawa ketentraman aja. Berarti Kitchen dan sendiri memahami sosok dan perwujudan dari Kanjeng Ratu Kidul ya? Iya, saya sendiri merasakan dan mengetahui yang sebenarnya yang saya alami ya. Mungkin orang lain saya nggak tahu pengalaman dari perjalanannya orang-orang spiritual yang lain, saya kurang memahami ya. Yang saya katakan ini yang saya alami sendiri, versi aku sendiri, Kang. Jadi seperti apa versi menurut Kitchen dan sendiri? Kalau aku sendiri yang memang aku gambarkan, kenapa aku pesan lukisan yang diwujudkan di lukisan itu. Nah ini yang berkaitan dengan mimpi saya, itu yang di depan ruang tamu, mungkin nanti bisa diambil gambar ya itu. Dan yang kedua, sosok yang dari pantai Pelabuhan Ratu ya, Nyi Roro Kidul itu ada di ruang spiritual juga. Ini juga saya ketika menggali diri, terus kita nggak tahu tuh, tahu ada energi yang masuk, dan sosok Kanjeng Ratu ya, sosok Nyi Roro Kidul itu
muncul. Berarti sosoknya sama persis seperti lukisan atau gimana? Iya, yang saya alami seperti itu. Setelah mendapatkan petunjuk dan mungkin perjalanan dari spiritual pengenalan Nyi Roro Kidul, nilai positif apa sih yang didapatkan dari Kicangan sendiri dari ketika mendapatkan ilmu tersebut? Kalau aku sendiri, nilai positifnya itu saya merasakan ada power energi yang masuk ke diri saya. Ya, orang sih banyak melihat ketika saya sekarang ini lebih ke apa sih, segar gitu, cerah, segar, dan mungkin lebih muda lagi kayak gitu ya. Sebenarnya itu ya auranya. Mungkin gini ya, yang saya gali itu juga penggabungan dari energi tenaga dalam yang saya miliki digabungkan dengan energi kekuatan alam. Dan memang saya memadukan unsur dari laut ya, laut. Dan di situ adalah energi yang memang aku serap untuk yang positif buat saya sendiri. Jadi di saya pribadi intinya itu nambah power energi yang positif buat saya, Kang, gitu. Jadi nggak ada istilah gitu aku tuh memuja, aku tuh meyakini, itu enggak. Cuman ya kita layaknya insan manusia, apalagi yang kita jalankan kan di bidang perjalanan spiritual ya. Jadi bagaimana caranya kita pandai-pandainya menggabungkan energi yang baik buat kita untuk perjalanan, untuk melangkah ke depannya, dan kita mengembangkan ya. Ibaratnya kayak kita punya jurus silat. Kalau cuman jurus tok itu kan biasa saja, tapi harus kita punya kembangan, harus kita punya daya cipta lagi. Nah, ini sama yang aku jalankan, mengambil unsur kekuatan alam, yaitu kekuatan alam yang dimiliki oleh aura pantai selatan, seperti itu. Saya itu tidak ada unsur yang bertolak belakang ya, karena gini, kalau yang aku rasakan ketika ada unsur bertolak belakang itu biasanya aku sendiri ini merasakan berat badannya, dan energi saya biasanya ngedrop. Itu biasanya kalau yang bertolak belakang, karena kita malah justru keserap energinya oleh hal yang memang dihadapi dengan kita. Tapi jika misalkan kita menambah power, menambah stamina, menambah energi yang bagus, ya berarti di situ kita justru menyerap energi yang positif. Ada perawatan khusus nggak sih untuk menjaga ataupun lukisan ataupun perawatan khusus lah? Ya kalau aku pribadi, yang jelas namanya lukisan kan koleksi. Koleksi itu sebenarnya kalau diletakkan di tata ruang rumah, yang jelas ya kita rawat dengan kebersihan, kita bersihin, kita lap-lap, selayaknya kita punya bingkai foto lah. Dan untuk menguatkan aroma terapi itu saya terkadang membakar hiyo atau dupa gitu ya. Untuk apa di situ? Sebenarnya untuk menetralisir energi dan menambah nuansa alam yang baik sih ya. Jadi nuansa alam itu aku kembangkan, aku terapkan seperti layaknya di tempat saya itu, seperti di lautan luas sana. Jadi orang misalkan datang itu pembawaannya tuh adem, kayak tenang. Nah ini sebenarnya buat barometer. Jadi ya ketika aku melihat para tamu yang datang ini, mereka ini mengalami problem apa sih gitu kan, mengalami masalah apa sih. Di situ aku bisa mencerna ya, karena kita pakai ilmu keluasan hati. Jadi kita bisa melihat, tapi kita juga bisa mendeteksi di situ. Nggak pakai kembang minyak, nah. Terserah tadi kan iya. Ngomong. Ya, dan selanjutnya aku sendiri kadang untuk malam-malam tertentu, karena saya juga senang aroma-aroma wangi kembang. Biasanya memang aku letakkan itu kembang 1000 bunga ya, aroma 1000 bunga ya,
terus sedap malam, terus mawar merah, mawar putih, itu aku melati. Ya sebenarnya untuk terapi aja sih, bukan untuk kita tuh ada khusus ya, ada acara khusus, bukan. Sebenarnya untuk terapi ruangan kayak gitu dan menambah nuansa yang baik dan positif sih kalau menurut pribadi, karena saya mengalami hal itu juga nyaman gitu. Aku yang penting kan nyaman. Orang mau berbicara apa, penilaian seperti apa, ya itu ya silahkan. Yang penting kan intinya itu di mana kita memiliki kenyamanan, di mana kita memiliki keyakinan, keteguhan hati kita tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itulah yang namanya hidup gitu. Aku seperti itu sih, dan aku nggak peduli orang mau menilai aku seperti apa dan memandang aku seperti apa, ya masing-masing aja sih. Aku sih hanya menerima apapun itu sudut pandang dari siapapun gitu, karena yang jelas aku menghargai, menghormati apapun ucapan mereka. Aku belajar dari pengalaman ketika ada orang yang memang menilai negatif, ya aku harus bisa positif ke mereka. Ketika orang memandang kita positif, kita lebih meningkatkan nilai positif itu kepada mereka. Para sahabat mendadak spiritual, buanglah keraguanmu, kuatkan keyakinanmu, bukalah mata hatimu, temukan misterimu. Salam misteri. Oke, tadi banyak hal yang kita dapat, pengalaman spiritual ataupun pengalaman horor dari Canda Langit. Pada intinya, siapapun yang memiliki lukisan yang sifatnya spiritual seperti Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, ataupun tokoh-tokoh yang dikeramatkan lah dalam artian kata, tokoh yang dianggap memiliki supernatural yang khusus, berarti memiliki perawatan khusus dan harus siap memiliki mental yang kuat lah, kurang lebihnya seperti yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita di Jerit segmen kali ini. Adapun pengalaman yang Kicanda sampaikan pada intinya adalah kita untuk saling menghargai satu sama lain, bahwa hobinya seseorang itu tidak bisa kita samakan dengan hobi kita. Semua orang itu punya kebahagiaannya masing-masing. Jadi kita hargai satu sama lain bagaimanapun menilai ataupun melihat sudut pandang suatu hal yang dimiliki itu kembali kepada masing-masing. Itu nilai beberapa hal di kesimpulan yang bisa kita simpulkan di segmen kali ini. Dan dukung terus channel saya dan support terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton Canda dan Spiritual. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.